Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup muslim, mati muslim. Kita hidup waras, mati juga waras. Kofizen semuanya. Begini. Jadi ketika kita berbicara tentang orang-orang yang mengubah isi kitab yang telah ditinggalkan oleh para nabi, yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia, maka Allah menyebutkan, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Allah menyampaikan bahwa celakalah orang-orang yang menuliskan kitab-kitab suci yang mereka tulis dengan kedua tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, tulisan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka yang menuliskannya dengan tangan mereka sendiri. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, mereka menggunakan itu hanya untuk mencari kesenangan semata, menjual ayat-ayat Allah itu, menjual ayat-ayat palsu itu dengan atas nama Allah dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka itu atas apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka atas apa yang mereka usahakan. Kofizen semuanya, salah satu dalam sejarah Islam yang ditulis sebagai pelenceng atau orang yang membengkokkan ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah Saulus, atau kita kenal sebagai Paulus. Nama aslinya Saulus, kemudian terkenal sebagai Paulus. Dialah yang memperkenalkan kepada manusia doktrin bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Pada saat itu belum ada konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu muncul setelah beberapa ratus tahun setelah kematian Saulus. Jadi tidak pada saat itu konsep Trinitas muncul, tetapi memang pondasinya itu dibuat oleh Saulus atau Paulus. Nah, Kofizen semuanya, sebetulnya bukan hanya di dalam Al-Quran saja, di dalam Bible sendiri Yesus sudah memperingatkan umatnya, Yesus sudah memperingatkan pengikut-pengikutnya bahwa nanti akan ada muncul yang disebut sebagai nabi palsu, dan dia itu mengaku sebagai domba. Ingat, nabi palsu yang mengumpul bersama domba-domba dan dia mengaku domba. Orang-orang Kristen mengatakan bahwa yang dimaksud nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Nanti dulu, kapan Nabi Muhammad pernah menjadi orang Kristen? Kapan Nabi Muhammad pernah mengakui dirinya mengikuti ajaran Nabi Isa? Pernah mengikuti agamanya Nabi Isa atau Kristen atau Nasrani? Pernah nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi orang Nasrani, tidak pernah menjadi orang Kristen seumur hidupnya. Jadi ketika ayat itu mengatakan bahwa serigala berbulu domba atau nabi-nabi palsu itu muncul dari domba, muncul dari kalangan domba, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjadi orang Kristen, tidak pernah menjadi orang Nasrani. Tetapi memang orang itu muncul, dia mengaku sebagai domba, dan memang muncul bersama domba-domba. Siapa? Saulus. Dia lahir sebagai orang Yahudi. Kemudian di akhir hidupnya dia mengaku mendapatkan petunjuk dari Yesus. Dia mengajarkan ajaran Yesus, katanya kan begitu. Tetapi apa yang diajarkan melenceng dari semua yang telah diajarkan Yesus. Dialah yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Itu. Jadi bantahannya adalah di situ. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi orang Kristen. Maka tidak mungkin ayat itu yang mengatakan nabi palsu yang berasal dari domba-domba itu adalah Nabi Muhammad, tidak mungkin. Karena di situ Yesus jelas-jelas mengatakan nabi palsunya itu berasal dari para domba. Kemudian ayat yang lain mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat Yesus, orang-orang yang menyembah Yesus di dunia itu akan menyeru kepada Yesus, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Tetapi Yesus menolak mereka, mengusir mereka, dan mengatakan mereka itu adalah penjahat, mereka itu adalah orang-orang zalim, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk yang sudah dibawa oleh Yesus. Mereka diusir, ditolak oleh Yesus. Coba bayangkan. Jadi artinya orang-orang yang selama ini menyembah Yesus, nanti pada hari kiamat Yesus sendiri mengatakan mereka akan diusir oleh Yesus.
Karena memang apa yang diajarkan Yesus itu tidaklah mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya, tetapi Yesus mengajarkan supaya umatnya atau kaumnya menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yesus sembahyang, Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus berdoa hanya kepada satu Tuhan saja. Yesus mengajarkan kepada kaumnya bahwa hanya ada satu Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Tidak pernah sekalipun Yesus mengatakan dia adalah Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Maka nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang menyembah Yesus datang kepada Yesus menyeru dia, Tuhan, 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 Yesus mengusir mereka. Kalau Yesus mengusir mereka, berarti mereka pasti masuk dalam neraka. Makanya Covision semuanya, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Yesus di dalam neraka? Apa azab yang akan mereka terima? Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat, terutama adalah ketika kita berbicara tentang waquduhan nasu wal hijarah. Jadi orang-orang kafir itu disiapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Para ulama mufasir menyebutkan bahwa batu-batu yang dimaksud di situ adalah patung-patung yang dulu disembah oleh mereka di dunia. Kalau mereka menyembah patung-patung Yesus, menyembah patung-patung ya pokoknya selain sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patung-patung itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka bersama manusianya dan dibakar bersama-sama. Dan itu adalah siksaan yang harus mereka terima dalam keadaan yang abadi. Tidak seperti orang muslim yang masuk neraka. Orang muslim masuk neraka itu ada batas waktu. Ketika dosa-dosanya sudah selesai, maka dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang-orang kafir tidak seperti itu. Orang kafir kalau sudah masuk neraka, ya sudah, mereka tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Mereka akan tetap abadi di dalam neraka dan tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka. Lalu bagaimana dengan Paulus? Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan dengan orang yang menyimpangkan agama yang sudah dulu Allah turunkan dengan jalan yang lurus? Nah, begini Covision semuanya. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang bisa menjadi sebuah rujukan bagi kita. Bahwa dulu ada orang bernama Amr bin Luhai. Dia adalah manusia yang merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan Amr bin Luhai di dalam neraka yang paling dasar. Kemudian dia itu disiksa dengan siksaan yang berat. Kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala keluarkan ususnya, cercerai-burai, dan dia menarik terus-menerus ususnya itu di dalam neraka sambil disiksa. Itu adalah gambaran siksaan dari Amr bin Luhai. Maka kalau kita menjadikan kisahnya Amr bin Luhai sebagai rujukan, maka siksa-siksa orang-orang yang mengubah ajaran-ajaran para nabi terdahulu ya tidak jauh-jauh juga dari apa yang dialami oleh Amr bin Luhai. Karena konsekuensinya sama, kelakuan mereka sama, maka yang didapatkan azabnya juga mirip-mirip, hampir sama. Ada mungkin yang lebih keras, atau mungkin ada yang lebih ringan, disebabkan kedoliman mereka berbeda-beda. Tetapi yang jelas, biasanya memang Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan satu azab bagi satu kaum, maka semua kaum mendapatkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang yang masuk di dalam neraka, orang yang masuk di dalam neraka itu disebabkan karena pencuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan potong tangannya berkali-kali, dan itu akan kembali lagi, potong lagi, kembali lagi, potong lagi. Maka semua hukuman pencuri di dalam neraka akan sama. Kalau Allah memutuskan bahwa orang yang mengubah ajaran Nabi itu harus ditempatkan di dasar neraka dengan usus yang tercerai-burai, kemudian dia menariknya, usus itu, menarik ulurnya, maka keputusan itu juga akan berlaku bagi orang-orang setelah Amr bin Luhai yang mengubah ajaran para nabi terdahulu. Jadi termasuk Saulus. Kalau memang Saulus betul terbukti dia adalah orang yang mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka azab yang dia terima adalah sama seperti apa yang didapatkan oleh Amr bin Luhai berdasarkan hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam neraka azab Allah itu sangatlah adil. Bagi mereka yang dolim, keadilan-kedoliman disesuaikan, disetarakan dengan tingginya kedoliman itu sendiri. Semakin tinggi dolimnya, semakin berat siksanya. Semakin ringan dolimnya, maka semakin ringan siksanya. Tetapi seringan-ringannya siksa di dalam neraka, kita tidak akan pernah mampu membayangkannya.
Rasulullah mengatakan hanya ada satu orang, hanya ada satu manusia yang mendapatkan azab paling ringan, yaitu Abu Thalib, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu dipakaikan terompah, kemudian beliau disuruh untuk menginjak sebuah batu, dan batu itu di bawahnya dibakar dengan api neraka. Maka dengan siksa yang seperti itu, otaknya mendidih. Itu adalah yang paling ringan. Itu aja kita sudah nggak nyampe bagaimana memahaminya. Apalagi yang, ya mohon maaf, siksa-siksa yang agak berat di neraka yang terbawah. Wah, kita gak akan pernah bisa membayangkan seperti apa. Yang ringan saja seperti seperti Abu Thalib, itu saja sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana rasa sakitnya, bagaimana dengan siksaan orang-orang zalim yang ada di neraka. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan berharap Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga tanpa masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.